Video ini lanjutan dari video kemarin, jadi nggak perlu lama-lama, sekarang mari kita langsung bahas aja. Singkat cerita, tepat setelah Cray saat ini sudah pergi dari dalam ruangan Nora, maka Nora pun langsung duduk di atas kursi tahtanya lagi, dengan niat untuk dapat istirahat sebentar. Tapi karena dia masih kepikiran dengan ucapan dari Cray, bahwa dia sedang mencari dua orang temannya, yaitu Sarah dan juga Kaiser, Nora pun otomatis tidak bisa menjadi tenang. Di satu sisi, Nora sangat khawatir dengan kondisi dari teman-teman Cray, mengingat jika memang benar Cray datang bersama dengan dua orang temannya, sudah jelas itu tidak dapat dibiarkan. Gara-gara itulah, Nora pun dengan iseng, kini langsung menggunakan kekuatan dari sistem kota untuk dapat melacaknya. Dengan sebuah tujuan, hanya untuk sekadar cari tahu aja. Dimana di dalam praktiknya, sambil menutup mata, Nora langsung mengakses ke sistem kota. Atau Nora menggunakan otoritasnya untuk dapat menggunakan kekuatan relik dari Code Fortress. Sebagai kelas 8, otoritasnya di dalam sistem ini sungguh besar. Gara-gara itulah, maka dengan cepat dia mulai ngubek-ngubek data, menyaring informasi, dan juga mengecek daftar dari nama-nama warga yang sudah dicatat. Tapi sayangnya, semua percobaan pertama dari Nora ternyata tidak ada satupun yang berhasil, karena faktanya, di dalam sistem dinas kependudukan sipil di dalam negara ini, tidak ada orang dengan nama Kaiser dan juga Sarah. Di momen itulah, Nora pun langsung menggunakan cara yang lain, yaitu Nora berinisiatif untuk bisa mengecek tepat ke bagian imigrasi. Karena pada dasarnya, jika nama dari Cray saja bisa tercatat di bagian imigrasi, sudah jelas, kedua orang temannya pasti juga ikut dicatat, walaupun mereka masuk dari pintu yang berbeda. Target pertama dari Nora adalah seperti ini, yaitu orang-orang yang masuk di waktu yang sama seperti Cray Andre. Nora langsung buka rekaman imigrasi, narik data para pendatang yang punya nilai evaluasi tinggi, dan mencari tanda-tanda informasi yang ditutup-tutupi. Tapi baru saja dia mau serius mulai investigasi, tiba-tiba ada panggilan masuk. Kemudian ketika mulai mencoba untuk dapat melihat identitas dari pengirimnya, maka secara otomatis mata dari Nora kini langsung melotot. Dia buru-buru membuka jalur komunikasi, dan di hadapannya muncul hologram dari seorang lelaki yang duduk di atas singgasana mewah nan megah. Ternyata telepon itu dari kakaknya, sekaligus dari musuh bebuyutannya dalam rebutan kursi raja berikutnya, alias telepon itu adalah dari si Agus Code. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka beradu muka. Wajah kakaknya masih sama saja seperti dulu. Teknologi anti penuaan di Code memang gila. Agus kemungkinan akan awet muda sampai tua bangka sebelum akhirnya masuk usia pensiun selamanya. Nora menyorot kakaknya dengan tatapan tajam, sementara Agus malah menyengir dengan songong, tepat ke arah Nora. Lama tak jumpa Nora, adik kesayanganku. Mau apa kau tiba-tiba nelpon? Di momen itulah, Nora yang nampak sangat terkejut akhirnya mulai berkata kepada dirinya sendiri, yaitu, buat apa Agus menelponnya sekarang? Padahal mereka saat ini sedang berperang. Jadi, daripada buang-buang waktu seperti ini, maka lebih baik mereka fokus untuk dapat melakukan persiapannya masing-masing. Namun, ketika Nora sedang berpikir seperti itu, maka Agus pun kini kembali berkata lagi, "Kenapa tegang begitu, Nora? Sebagai calon Raja Code yang baru, aku ingin memberikan sebuah pernyataan resmi kepadamu." Mendengar ucapan tersebut dari Agus, Nora pun malah menjadi semakin bingung. Karena pada dasarnya, Nora sama sekali tidak menyangka bahwa Agus berani berkata seperti itu. Padahal pertarungan mereka sekarang masih berlangsung. Walaupun pada dasarnya, Agus adalah musuh yang tangguh, sekaligus musuh yang sangat kuat. Tapi kenyataannya, jarak kekuatan mereka tidak sejauh langit dan bumi. Akibat hal itu, maka Nora pun saat ini mulai bertanya, apakah Agus sedang mencoba untuk dapat meremehkan semua pasukan manusia buatanku? Tapi masalahnya, Agus bukan tipe orang yang banyak bacot. Dia jarang sekali berbicara asal-asalan. Yang artinya, jika saat ini Agus nampak sangat percaya diri, maka kemungkinan ada sebuah hal besar yang kebetulan saat ini sedang dia rencanakan. Intinya, Nora masih mencoba untuk dapat mencerna semua perkataan dari Agus. Tapi sebelum sempat Nora bisa berpikir panjang, maka di saat yang bersamaan Agus pun kini langsung berkata,
"Nora, kenapa reaksimu begitu bodoh? Jika kau pusing, maka aku tidak akan banyak basa-basi lagi. Intinya, dua orang yang saat ini sedang kau cari, yaitu Sarah dan juga Kaiser. Sekarang mereka berdua ada di tanganku." Mendengar penjelasan dari Agus itu, Nora pun kini baru mengerti. Hingga di dalam dialognya, Nora segera berkata seperti ini, "Agus jelas punya pengaruh besar di kantor imigrasi. Gara-gara itu, dia pasti sudah sadar duluan bahwa aku lagi kepo untuk bisa cari daftar imigran. Hal itulah yang membuat Agus akhirnya malah memutuskan untuk dapat buru-buru menghubungiku dengan tujuan untuk bisa pamer. Tapi sayangnya, Agus sudah salah paham. Karena sekali lagi, aku tidak berniat buat cari mereka, tapi aku cuma iseng aja. Karena aku sempat penasaran, untuk apa Krai bertanya seperti tadi kepadaku. Nah, menyadari hal itu, Nora pun sekarang hanya diam saja. Sementara Agus justru malah menjadi semakin songong. Di mana di dalam dialognya, Agus pun kini kembali berkata lagi kepada Nora, "Aku akan meringankan bebanmu, adikku tersayang. Sepertinya kau telat sadar dengan rencanaku." Dengar baik-baik, Kaiser itu meskipun belum dikendalikan sepenuhnya oleh Topeng, tapi dia sudah bisa membantai 10 prajurit mekanis sendirian. Sedangkan Sarah, dia bisa menghancurkan 50 prajurit mekanis tanpa luka segores pun. Jadi, jika dibandingkan dengan manusia-manusia eksperimen yang kau buat itu, sudah jelas mereka tidak ada apa-apanya. Gampangnya, kekuatan dari Kaiser dan juga Sarah setara atau lebih hebat dari kekuatan Kaisar Petir. Mendengar ucapan itu dari Agus, otak dari Nora pun kini langsung membeku. Manusia hasil eksperimen Nora sudah di-upgrade abis-abisan biar bisa bertarung setara atau bahkan melampaui prajurit mekanis. Tapi tetap saja, melawan 10 prajurit mekanis itu sudah sangat susah. Apalagi 50 tanpa kena serangan sama sekali. Jika semua yang diucapkan oleh Agus adalah fakta, maka sepertinya orang yang sudah direkrut oleh Agus itu ternyata memiliki level kekuatan mirip seperti dewa. Karena tidak peduli sekuat apa senjata yang bisa kami ciptakan, sekali lagi, mustahil buat bisa kalahin 50 orang prajurit mekanis. Di momen itulah, narator dari novel ini kini mulai menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya dari awal Nora sudah merasa ada yang janggal. Biasanya seorang hunter pasti punya rekan yang selevel sama dia. Aneh sekali kalau rekan Kaisar Petir malah kelihatan lemah. Yang artinya, menurut Nora, rekan dari Kaisar Petir yang asli justru adalah Sarah dan juga Kaiser. Jika memang begitu, tidak heran kalau Agus sampai bilang kepada Nora bahwa kekuatan dari Kaiser dan juga Sarah setara dengan kekuatan dari Kaisar Petir. Nah, di momen itulah Nora pun kini kembali berkata lagi kepada kita. Agus berhasil menangkap dua orang itu hanya karena dia punya otoritas di imigrasi. Kalau dia menang, dia bisa jadi raja cuma modal hoki doang. Dan hal itulah yang paling dibenci Raja Code saat ini. Oleh karena itu, sebagai calon Raja Code berikutnya, Nora tidak akan diam saja melihat kejadian seperti ini. Meskipun kehilangan dua orang sekelas Kaisar Petir itu jelas membuat kepala pening, setidaknya sekarang Nora tahu kalau musuh punya petarung sekuat itu di pihaknya. Nah, ini kesempatan emas untuk dia menyusun strategi balasan. Ada kartu as yang bisa dia mainkan, meski sebenarnya dia berharap tidak perlu sampai segitunya. Nora menatap Agus yang duduk santai, lalu dengan serius Nora segera berkata, "Hanya itu yang mau kau bicarakan. Kalau kau kira aku akan ciut cuma karena itu, maka kau pun sekarang harus kecewa. Sungguh menyedihkan. Kalau aku berhasil merebut takhta, aku akan membuat kau jadi kursi kerja." Mendengar tantangan balik dari Nora, sekarang justru malah giliran dari Agus yang mulai menjadi panik. Hingga di dalam dialognya, Agus pun segera berkata seperti ini, "Nora, jangan bilang kau mau pakai itu. Atau jangan bilang kau malah berniat untuk dapat menggunakan kekuatan dari monster yang kebetulan saat ini sedang kita kurung, tepat di dalam penjara yang paling dasar." Menyaksikan respons tersebut dari Agus, Nora pun nampak sangat kesal. Karena faktanya, Agus berhasil menebak semua rencana cadangannya. Padahal sekarang mereka baru ngobrol biasa, tapi Agus sudah bisa tahu. Lalu ketika Nora masih terdiam, maka Agus yang mulai nampak sangat panik
Akhirnya dia mulai berkata seperti ini lagi kepada Nora. Jangan ngadi-ngadi. Monster itu adalah level teratas dalam daftar makhluk terlarang sepanjang sejarah. Bahkan sistem code saja geleng-geleng, tidak bisa mengaturnya. Aku sendiri tidak mau mempertimbangkan menggunakannya. Tak seperti Kaisar Petir, monster itu ada dendam pada kita. Mungkin otoritas raja bisa membuat mereka jinak, tapi itu cuma sementara. Di momen itulah Nora pun langsung berkata lagi, tapi sekarang hanya di dalam hatinya saja. Benar, kalau dipikir-pikir, monster itu memang lebih gila dari yang lain. Bahkan dibanding Kaisar Petir pun, monster itu lebih mengerikan. Bedanya, kalau Kaisar Petir bisa memberikan petir yang membuat kode kesetrum, karena itulah kelemahan kota ini. Maka kekuatan dari monster ini jauh lebih mematikan, mengingat kenyataannya dia adalah predator alami dari negara kita. Saking buas dan kuatnya, bahkan sistem keamanan kota pun saat ini tidak mampu untuk dapat mengkategorikannya. Menyadari semua ancaman nyata dari Nora ini, Agus pun kini kembali berpikir, sialan, soal urusan sistem penjara, Nora punya keunggulan. Dia sering keluar masuk ke sana untuk eksperimen manusia modifikasinya. Ditambah lagi, dia masih punya satu topeng yang tadinya mau dipakai untuk Kaisar Petir. Jadi, jika Nora bisa mendapatkan monster itu dan memasangkan relik topeng putih menuju kepada monster tersebut, maka sudah jelas hal itu akan menimbulkan sebuah bencana besar tepat di dalam negara ini. Nah, karena emosi dari Agus sudah tidak bisa ditahan, maka mulai dari sini Agus pun akhirnya langsung berteriak tepat menuju kepada Nora. Adikku, jangan seperti Morris dan Zachary yang suka nekat pakai orang-orang tak jelas. Karena faktanya, seorang raja itu harus bisa menggunakan kekuatan dari pasukan yang bisa dia kontrol. Lalu setelah marah-marah dari dalam monitor, maka Agus pun segera mematikan sambungan teleponnya karena Agus sedang panik. Intinya, ada satu orang monster atau satu orang bandit yang ternyata dikurung di dalam penjara negara ini. Dan faktanya, kekuatan dari orang itu jauh lebih hebat daripada Kaisar Petir dan juga jauh lebih hebat daripada Kaisar. Walaupun sempat terkejut, pada akhirnya Nora bisa memahami juga. Agus adalah anak pertama Raja Code. Seandainya Raja menghendaki, takhta itu bisa saja langsung diberikan kepadanya. Namun, entah karena iseng atau alasan lain, sang raja justru memilih memiliki 5 anak tambahan, lalu membiarkan mereka saling berebut kekuasaan. Kini, setiap anak memiliki kubu masing-masing, kecuali satu, sang cadangan. Jika Nora menang, maka Agus harus disingkirkan. Dia tahu terlalu banyak tentang sistem kota ini dan akan menjadi ancaman jika dibiarkan hidup sebagai musuh. Sebaliknya, jika Agus yang menang, maka Nora lah yang akan dieliminasi. Dalam persaingan takhta ini, kerjasama tidak pernah menjadi pilihan. Nora menghela napas panjang, namun tiba-tiba wajah Agus kembali muncul di layar. Apakah dia lupa mematikan sambungan? Atau masih ada sesuatu yang ingin ia bicarakan? Dengan ekspresi datar, Nora menatap layar. Agus tampak kesal lalu berkata, "Aku lupa bertanya, Nora, kau tadi bicara apa dengan si Cry?" Mendengar pertanyaan itu, Nora langsung menjawab dengan datar, "Itu urusanku sendiri. Dan sekalipun kau tahu, itu tidak akan ada gunanya. Kami hanya mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting." Namun setelah menjawab, Nora mulai berpikir. Selain dirinya, ternyata Agus juga memantau pergerakan Cry Andre. Bisa jadi sejak awal Agus memang berniat memanfaatkan Cry agar bersedia membawa Kaisar Petir ke pihaknya. Nora sendiri sebenarnya tidak rela melepaskan Kaisar Petir saat mereka masih di dalam penjara. Tapi bagaimanapun juga, Cry memiliki hak untuk menyelamatkan temannya itu tanpa perlu izin siapapun. Hingga detik terakhir sebelum Cry mencapai sel Kaisar Petir, Nora sama sekali tidak pernah berniat menyerahkan tahanan itu pada orang lain. Namun, ia juga tidak bisa menghalangi seseorang yang rela mempertaruhkan nyawa dan bahkan menggunakan nama samaran demi menyelamatkan sahabatnya. Melihat ikatan kuat yang terjalin antara Cry dan Kaisar Petir, Nora sempat merasa hina. Ia pernah berniat menjadikan Kaisar Petir sekadar pion permainan.
hanya demi rencana liciknya sendiri dengan bantuan topeng. Sambil menunggu komentar Agus berikutnya, Nora memasang wajah tak sabar. Namun di luar dugaan, Agus hanya mendesah panjang dan berkata, "Yah, sebenarnya tidak penting juga. Tapi ini murni niat baik. Jangan berurusan lagi dengan pria itu. Kebodohannya bisa menular." Nora terdiam. Baru sekarang dia benar-benar sadar. Pria itu memang agak bodoh. Bagaimana tidak? Siapa lagi yang datang-datang meminta bantuan membuat coklat kepada musuhnya sendiri? Bahkan ia menyusup ke sistem code hanya demi menyelamatkan temannya. Itu bukan sekadar nekat, itu bodoh. Pria itu terlalu bodoh, nggak mikir panjang, asal gas aja. Ngikutin gerak-geriknya saja bikin otakku keriting. Aku sampai pusing sendiri. Sumpah aku heran dia bisa dapat nilai evaluasi 4. Itu nggak masuk akal. Aku juga sebenarnya nggak peduli sama pengawal cadangan model begitu. Tapi kasihan juga dia harus jagain keluarga kerajaan. Agus terus mengomel sampai-sampai Nora bengong sendiri. Biasanya Agus itu kalem. Tapi kali ini dia terlihat benar-benar stres gara-gara satu orang, yaitu gara-gara Cryandre. Setelah menyampaikan peringatannya, komunikasi pun langsung diputus oleh Agus. Nora termenung sejenak. Ia mencoba mencari makna tersembunyi dari omelan barusan. Tapi setelah berpikir cukup lama, hasilnya nihil. Daripada kebanyakan mikir, dia memilih untuk mengecek langsung kondisi markas Alicia Code untuk memastikan apa sebenarnya yang sedang Cry rencanakan. Namun begitu kamera dalam kamar Alicia menyala, yang muncul justru pemandangan dari lantai atas menara tempat Putri Alicia dikurung. Ruangan kecil, hanya ada perabotan seadanya. Dan di sana sang putri sedang duduk bersimpuh di lantai. Kepalanya menunduk dalam-dalam, sujud di hadapan Cry. Nora langsung panik dan berseru, "Apa-apaan ini? Walaupun cuma cadangan, dia tetap anak raja, sama sepertiku. Harusnya dia paham statusnya. Mana mungkin seorang anggota keluarga kerajaan bersujud seperti itu kepada rakyat biasa." Situasi makin panas. Dari monitor terdengar suara Cry berteriak, "Belum cukup kalau cuma segitu. Teknik sujudmu masih cupu, Tuan Putri. Harus lebih mantap, harus lebih totalitas. Kalau begini, Raja Code nggak bakal luluh buat bikinin kamu coklat. Tanganmu harus lebih nempel ke lantai." Putri Alicia mengangkat kepalanya. Ia tahu Nora sedang mengawasi dari kamera. Tapi karena Cry yang memerintah, dia tak bisa menolak. Cry kembali memarahi, kali ini lebih keras. "Putri Alicia, jangan banyak alasan. Ikuti saja perintahku kalau kau ingin selamat. Dan kalau kau masih mau makan coklat. Tapi ya udahlah, hari ini cukup sampai sini. Aku lagi senang soalnya." Lalu dengan santainya, Cry menambahkan, "Untung tadi Nora bilang kepadaku, kalau kita bisa minta coklat langsung ke raja. Jadi tenang aja." Menyaksikan hal itu, mata dari Nora langsung membelalak. Dengan wajah panik, berkeringat dingin, dan nyaris menangis, ia berbisik, "Gila, jangan-jangan dia beneran niat ketemu raja cuma buat urusan sepele begini. Astaga, itu nggak masuk akal. Ini bukan lagi soal polos, ini level sinting. Seakan dia tidak punya rasa takut sama sekali terhadap raja yang maha absolut itu." Perlahan-lahan, kata-kata dari Agus tadi, sekarang semuanya jadi terasa sangat masuk akal. Pria itu benar-benar berbahaya. Bukan karena kekuatannya, tapi karena kebodohannya yang bisa menular. Kalau Nora tidak hati-hati, dia sendiri bisa kena semprot raja hanya gara-gara omongan ngawur si Cry. Tanpa pikir panjang, Nora langsung mematikan tampilan kamera. Untuk pertama kalinya, ia sadar kalau tubuhnya basah oleh keringat dingin. Padahal waktu adu bacot dengan Agus pun dia masih bisa santai. Tapi sekarang, ini lebih gawat. Agus tetap prioritas, tapi ada masalah yang lebih darurat. Pria itu sudah menyebarkan hoax bahwa Nora menyuruh mereka menghadap raja hanya demi coklat. Jujur saja, ini bisa jadi bencana. Jadi gara-gara itulah, dia pun sekarang harus buru-buru klarifikasi ke raja sebelum semuanya benar-benar kacau. Nah, itulah semua potongan cerita singkat yang sekarang dapat kami sampaikan kepada kalian. Tentu saja untuk kelanjutannya akan kami upload lagi, entah pada hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Yang jelas, kalau masih banyak yang nunggu, maka kami akan upload hari Jumat. Tapi kalau sebaliknya,
maka besok kami cuma upload Windbreaker aja, barulah cerita dari Cry akan kami lanjut tepat pada hari Minggunya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.